Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Octavio Riki Berjali Putra yang merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Semenanjung yang berasal dari SDN 13 Puro. Pada hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Bapak Fauzi Rahmat yang merupakan juga guru kelas dari SDN 13 Puro. Baik Pak Fauzi, apa kabarnya hari ini Pak Fauzi? Alhamdulillah masih sehat seperti biasa Pak Riki. Ya, baik Pak Fauzi, kita harus selalu bersemangat ya Pak Fauzi dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Oke Pak Fauzi, adapun tujuan kita pada hari ini melakukan pertemuan seperti saat sekarang ini adalah namanya kegiatan pra-observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kesiapan Pak Fauzi dalam melaksanakan ataupun merancang proses pembelajaran yang akan Pak Fauzi lakukan. Mungkin pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Fauzi. Pak Fauzi sudah siap? Siap Pak Riki. Baik Pak Fauzi, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Fauzi, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Fauzi capai dalam proses pembelajaran? Tujuannya di sini itu Pak Riki, saya tuliskan di sini ada dua. Yang pertama yaitu setelah memperhatikan video pembelajaran, siswa dapat memahami contoh jaring-jaring balok dengan benar. Dan yang kedua, dengan penegasan, siswa mampu membuat jaring-jaring balok dengan benar berdasarkan video yang telah diamatinya. Baik Pak Fauzi, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Pak Fauzi. Yang pertama, nanti setelah mengamati video, anak-anak mampu untuk memahami jaring-jaring balok. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, dengan penugasan, siswa mampu membuat jaring-jaring balok sederhana. Ya, seperti itu Pak Fauzi. Ya, Pak Riki. Baik Pak Fauzi, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira aspek pengembangan apa nanti yang akan saya amati dalam proses pembelajaran yang akan Bapak Fauzi laksanakan? Untuk aspek pengembangannya di sini Pak Riki, saya mempunyai dua aspek. Yang pertama yaitu dari segi pengetahuan, dan yang kedua yaitu dari segi keterampilannya. Yang pertama, pada pengetahuannya siswa dapat memahami jaring-jaring balok, dan yang kedua siswa dapat menemukan gambar yang termasuk dalam kategori jaring-jaring balok. Sedangkan untuk keterampilannya Pak Riki, siswa dapat membuat jaring-jaring balok yang sederhana dan benar. Berarti aspek pengembangan nanti yang akan kita amati ada dua ya Pak Fauzi. Ya, Pak Riki. Pertama dari segi pengetahuan dan yang kedua dari segi Keterampilannya. Baik Pak Fauzi, kira-kira bisa nggak Pak Fauzi menceritakan secara singkat gambaran dari atau skenario pembelajaran yang akan Bapak Fauzi terapkan di proses pembelajaran nanti? Di sini strategi pembelajaran yang saya terapkan yaitu Pak Riki, pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial nasional. Dan untuk model pembelajarannya yang saya gunakan di sini itu PJBL atau Project Based Learning. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan pergi. Jadi dari apa yang Bapak Fauzi gambarkan tadi secara singkat, bisa kami kesimpulan bahwasanya dalam strategi nanti Bapak Fauzi akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial nasional. Kemudian juga saya cermati tadi model juga Bapak Fauzi menggunakan PJBL, ya, Project Based Learning ya. Ya, begitu. Kemudian metode ada 3 metode, ada metode penugasan, diskusi, dan metode tanya jawab. Pak Fauzi, kira-kira apa sih media pembelajaran yang akan Bapak Fauzi gunakan dalam pembelajaran nanti? Ya, buat medianya berarti kira-kira saya mungkin akan menggunakan video pembelajaran, buku teks kelas 5 SD, serta alat-alat yang akan digunakan sesuai untuk kegiatan besok ya Pak Riki, seperti karton, gunting, lem, serta tali. Begitu ya Pak Fauzi. Nanti medianya ada video, kemudian ada juga media seperti gunting, mungkin digunakan untuk buat jaring-jaring balok tadi ya Pak Fauzi. Ya Pak Riki, bukunya juga Pak Riki, buku teksnya. Oh ya, Pak, ya ada buku teks matematika. Baik Pak Fauzi, kira-kira kapan nih kita akan melaksanakan observasi pembelajaran? Untuk pembelajarannya Pak Riki rencananya saya akan melakukannya pada hari Jumat besok di kelas 5B Pak Riki, pada jam pembelajaran pertama dan yang kedua. Pada jam. Oke Pak Fauzi, berarti pada hari Jumat saya akan datang berkunjung ke kelas 5B untuk mengamati proses pembelajaran yang seperti Bapak Fauzi gambarkan tadi.
pada jam pertama dan jam kedua ya Pak Fauzi. Ya Pak Riki. Baik Bapak Fauzi, kira-kira apa sih yang Bapak Fauzi rasakan dan Bapak Fauzi dapatkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini? Mungkin ya Pak Riki yang saya dapatkan dari wawancara hari ini, saya mungkin lebih percaya diri ya untuk hari Jumat besok. Dan saya juga sudah mendapatkan gambarannya apa yang akan saya lakukan, serta alat-alat atau ya alat-alat yang akan saya gunakan pada hari Jumat besok. Untuk persiapannya Pak Riki mungkin akan saya persiapkan setelah kegiatan ini. Kalau lebih baik kita persiapkan lebih awal berarti agar kegiatan kita hari Jumat besok lebih sukses dan lebih sempurna berarti. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Baik Pak Fauzi, berdasarkan hasil percakapan kita pada hari ini sudah saya tuliskan. Silakan Bapak Fauzi baca dulu. Kalau Bapak Fauzi sudah sepakat, silakan Bapak Fauzi. Baik Bapak Fauzi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sama-sama lagi. Sampai berjumpa lagi pada hari Jumat ya Pak Fauzi. Ya Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak. Siapa ada yang tidak hadir sekarang? Siapa? Siapa? Alkeza. Ada beritanya? Oh, Alkeza sakit. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa ke depan? Yuk. Siapa namanya? Zaka. Silakan Zaka. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Nabi
ini? Pakai pensil atau tas? Terus, sekarang apa fungsinya kira-kira? Apa fungsinya? Apa? Satu-satu lah, kurang jelas suaranya kalau sama-sama siapa? Ayo angkat tangannya. Ayo, siapa namanya? Nabila, apa? Untuk menyimpan barang. Barangnya barang apa ini? Bisa kasih dimasukkan di sini. Apa? Kurang lagi kecil. Ada lagi. Ada lagi. Ayo, siapa namanya? Alat tulis. Buat alat tulis ya, masuk kategori kecil kan, alat tulis. Sekarang fungsinya kan udah tahu. Kira-kira kotak pensil bapak, tas pensil bapak ini termasuk kategori ruang atau tidak? Iya. Masuk atau tidak? Iya. Sekarang kan masuk kategori ruang. Kategori ruang apa dia? Halo. Kira-kira anak-anak bapak masih ada nggak yang ingat ciri-ciri balok? Ayo angkat tangan, siapa yang mau? Siapa namanya? Iran. Pertama memiliki 12 rusuk. Ada lagi? Naklan. Memiliki 8 titik sudut. Bagus. Siapa lagi? Tuh Azi. Memiliki 6 sisi. Memiliki 6 sisi. Bagus. Rupanya anak-anak bapak masih ingat itu ciri-ciri balok. Sekarang materi kita yaitu tentang jaring-jaring balok. Sekarang tujuan untuk pembelajaran hari ini yaitu pertama, setelah memperhatikan video pembelajaran, siswa dapat memahami contoh-contoh jaring-jaring balok dengan benar. Yang kedua, dengan penugasan, siswa mampu membuat jaring-jaring balok dengan benar berdasarkan video yang diamatinya. Nah, untuk selanjutnya Bapak sudah mempunyai sebuah lagu ini. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Diharapkan bagian anak Bapak untuk bernyanyi. Apakah sudah siap? Tadi kan kita sudah bernyanyi bersama-sama. Menurut anak-anak Bapak, topik tentang apa yang dibahas dari lagu yang kita nyanyikan bersama tadi? Ciri-ciri balok, ciri-ciri kubus. Apa lagi? Tadi kita sudah membahas ciri-ciri balok. Sekarang ciri-ciri kubus ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Sebelah sini lagi. Ini siapa namanya? Siapa? Rindu, ayo. Apa ciri-ciri kubus? 6 sisi. Terus? Rindu, ini si ya, Putri. Mempunyai 12 rusuk. 12 rusuk, bagus. Tangan buat kita semua. Sekarang Bapak juga mempunyai sebuah video ini. Video berikut merupakan video tentang materi kita hari ini. Harap kita amati bersama dengan serius. Apakah sudah siap? Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Ini kakak akan menyajikan jaring-jaring balok beserta animasinya.
pemahaman anak-anak Bapak tentang jaring-jaring balok. Bapak mempunyai LKPD di sini. Harap dikerjakan menurut kelompok yang telah kita bagi masing-masing kemarin. Nama siapa yang di sini? Nama kelompoknya, nama sendiri dan anggota yang lainnya. Udah jelas ini apa yang mau diisi? Yang diisi nama panjangnya atau nama pendeknya? Biasa, bagus itu. Nama pendek juga bisa, yang bagus nama panjang. Yang kedua, hari dan tanggal. Hari ini hari apa? Satu, tanggal? Dua apa nak? Maret 2024. Kelasnya di sini nih kelas apa nih? Kelas 5 atau 5B ditulis? 5B. Bagus, 5B. Nah, di matematika. Nah, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau begitu, ayo kita bahas bersama-sama. Sekarang di sini kan mempunyai 9 gambar. Sekarang kita berkelompok ya. Kita minta satu perwakilannya berkelompok. Kita 9. Yang nomor 1, kasih tahu perwakilannya. Semua mau? Kasih perwakilannya. Ayo, coba kalau mau. Kasih jalannya. Yang nomor 1. Kata Siva nomor 1 betul atau tidak? Betul? Kalau gitu coba kita lihat. Betul. Tepuk tangan buat Siva. Sekarang untuk pembuatan jaring-jaring balok, Bapak mempunyai sebuah video di sini tentang cara pembuatan jaring-jaring balok. Nah, apakah anak-anak Bapak sudah siap untuk memberikan kegiatan selanjutnya? Matematika? Oke, ayo kita amati videonya. Sekarang anak-anak Bapak sudah mempunyai gambaran enggak tentang apa yang akan kita bikin sekarang ini? Sudah? Sekarang ayo kita keluarkan alat-alat yang akan kita kerjakan.
Apakah sudah jelas Asia sih? Ah, jelas nih berapa? Ini berapa sentimeter ini? 5. Jelas sampai ke belakang? Ya. Nah, sekarang pengerjaan jaring-jaring balok kita akan berpedoman pada gambar yang di depan. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Yang panjangnya ke sini, yang ya. Salah dulu. Ini gambarnya lagi. Nah, bagi yang sudah selesai gambarnya, silakan masukkan kembali pensil dan penggarisnya, alat tulisnya, buka kembali, keluarkan guntingnya. Tadi taruh guntingnya di atas meja semua. Nah, sudah. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan menggunting gambar yang telah kita selesaikan tadi. Ayo masuk. Jangan untuk menyangka. Coba-nya. Ada yang kesulitan pas menguntingnya.
latar belakangnya. Harap perhatiannya, kalau kertas yang kita gunakan warna biru, kertas buat yang ditempel itu kalau bisa jangannya warna biru. Kita minta cek sama teman sebelahnya yang beda warna. Nah, sudah selesai semuanya? Nah, kalau begitu siapa yang berani ke depan buat menampilkan hasil kerjanya? Siapa yang berani? Nah, sekarang sebelum kita tampilkan, kita harus jelas dulu ciri-ciri balok. Di sini kita lihat jaring-jaring balok. Ciri-cirinya di sini kan ada 6 sisi. Yang mana saja sisinya? Coba lihat. Ini 1, 2, 6. Pada umumnya sisi balok itu berbentuk apa itu? Berbentuk apa ini? Persegi panjang. Tangan buat kita semua. Apa yang anak-anak Bapak dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ayo. Siapa namanya? Dika. Ayo, apa? Informasi. Apa aja informasi pentingnya? Ya, satu. Cara membuat jaring-jaring balok. Cara membuat jaring-jaring balok. Apa lagi? Ada lagi informasi penting apa aja yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Nabila. Bagus. Dapat mengetahui ciri-ciri balok. Nah, sekarang kegiatan apa yang paling berkesan oleh anak-anak Bapak pada kegiatan kita hari ini? Membuat jaring-jaring balok. Kenapa berkesan? Ayo. Kenapa ya katanya? Putri. Karena menyenangkan. Menyenangkan. Sekarang bagaimana perasaan anak-anak Bapak hari ini? Senang. Kalau begitu, coba tunjukkan ekspresi yang sebenarnya. Apakah senang, sedih, marah, bingung, atau yang lainnya? Bapak akan menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Coba lihatkan ekspresi senangnya atau sedih. Ada yang bingung atau yang marah? Tidak. Kalau begitu, alhamdulillah semuanya senang. Tepuk tangan buat kita semua. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Dengan penutup kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita ucapkan? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Octavio Riki Marjani Putra, merupakan CGP Angkatan 9 yang berasal dari SDN 13 Muaro, Kabupaten Cimahi. Pada hari ini saya ditemani dengan Ibu Ibu Sophie selaku pengajar praktek pada program CGP Angkatan 9 ini.
Selamat pagi Bu. Pagi. Gimana kabarnya Bu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Kebetulan juga pada hari ini juga kami ditemani oleh teman kami, rekan sejawat kami. Pada minggu kemarin saya sudah masuk ke dalam kelas Bapak Fauzi dan juga sudah melakukan percakapan pra-observasi dan melakukan observasi kelas. Nah, mungkin pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi yang ditemani oleh Ibu Vigo Selvi selaku pengajar praktek kami. Selamat pagi Bapak Fauzi. Selamat pagi Pak Riki. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Fauzi? Alhamdulillah sehat Pak Riki. Alhamdulillah. Baik Bapak Fauzi, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Karena percakapan ini tujuannya adalah untuk merefleksi proses pembelajaran yang telah Bapak Fauzi laksanakan pada minggu kemarin. Oke, siap Bapak Fauzi? Siap Pak Riki. Ya. Baik Bapak Fauzi, seperti yang kami jelaskan tadi, tujuan percakapan ini adalah untuk melihat kembali, merefleksi kembali proses pembelajaran tentang jaring-jaring balok yang sudah Bapak Fauzi laksanakan pada proses pembelajaran yang telah kita bicarakan pada percakapan pra-observasi. Nah, menurut Bapak Fauzi, bagaimana perasaan Bapak Fauzi setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas ini? Kalau soal perasaannya Pak Riki ya mungkin agak gugup ya pertamanya. Ya hal ini juga dikarenakan kan saya juga pertama kalinya mengajar seperti ini. Tapi alhamdulillah untuk selanjutnya rasa kita ini agak hilang ya karena ketika saya mengajar saya melihat siswa kita yang antusias dan bersemangat ya. Jadi ketika saya mengajar, ketika melihat siswa yang begitu antusias dan bersemangat, saya juga bersemangat juga untuk mengajar siswa-siswa yang ada di dalam kelasnya. Oh, jadi begitu ya Bapak Fauzi. Jadi awalnya Bapak Fauzi merasa grogi karena ini mungkin pengalaman yang pertama bagi Bapak Fauzi mengajar di kelas 5. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, yang rasa grogi tadi hilang karena melihat antusias anak-anak kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, Pak Riki. Alhamdulillah berarti bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Fauzi. Ya, Oh, baik Bapak Fauzi, menurut Bapak apa sih tahapan-tahapan yang sudah Bapak Fauzi lakukan sebelum melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas ini? untuk tahapannya Pak Riki, yang pertama saya untuk melihat materi yang apa ya, materi tentang apa yang akan saya lakukan. Yang kedua, setelah saya melihat materinya, lalu saya mencari sumber informasi tentang materi apa yang akan saya ajarkan. Hal ini bisa seperti video pembelajaran, buku teks, atau melalui website akademik. Dan untuk selanjutnya, setelah saya mendapatkan sumber informasinya dan juga memiliki pemahaman tentang materi, saya juga mulai merancang RPP untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Ya, terima kasih Bapak Fauzi. Tadi dari jawaban Bapak Fauzi tadi bisa kami cermati ada beberapa tahapan. Yang pertama tentunya Bapak Fauzi melihat dulu apa sih materi yang akan Bapak Fauzi ajarkan. Kemudian dari penjelasan Bapak Fauzi juga bisa kami lihat di sini. Setelah mengetahui materinya, Bapak Fauzi juga mencari sumber-sumber informasi atau bahan-bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran ini ya. Ya, Pak Riki. Kemudian juga baru Bapak Fauzi merancang RPP ini. Baik Bapak Fauzi, bisa Bapak Fauzi ceritakan kira-kira area pengembangan apa yang telah Bapak Fauzi terapkan pada rancangan pembelajaran yang Bapak Fauzi lakukan? Dalam RPP yang saya rancang di sini ya Pak Riki, saya masukkan dua metode apa tadi pengembangannya, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk metode pengembangan pengetahuannya di sini juga saya juga mempunyai dua indikator. Yang pertama, siswa mampu memahami jari-jari balok. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri jari-jari balok dan perbedaan antara ciri-ciri jari-jari balok dan ciri-ciri jari-jari tikus. Untuk indikator yang keduanya, siswa mampu menemukan gambar-gambar tentang jari-jari balok. Di sini saya juga akan memperlihatkan video pembelajaran tentang jari-jari balok kepada siswa kita. Setelah itu, yang pada dalam video ini terdapat beberapa gambar-gambar jari-jari balok. Setelah itu saya memberikan LKPD kepada siswa yang untuk dikerjakan per kelompok.
Di sana lembar aplikasi ini yang juga mempunyai beberapa gambar jari-jari balok, akan tetapi tidak semuanya gambar-gambar tersebut merupakan jari-jari balok. Jadi perintahnya di sana yaitu untuk menemukan gambar jari-jari balok yang benar. Dan untuk pengembangan keterampilannya Pak Riki, di sini saya akan membimbing siswa dalam kegiatan untuk membuat jaring-jaring balok sederhana yang benar. Mungkin itu saja Pak Riki. Ya, Bapak Fauzi, berarti dari penjelasan Bapak Fauzi ada dua aspek pengembangan ya, area pengembangan yang akan Bapak Fauzi terapkan di rencana PPP Bapak Fauzi, yaitu yang pertama dari segi pengetahuan, yang kedua dari segi keterampilan. Nah, dari segi pengetahuan dari penjelasan Bapak Fauzi ada dua indikator. Ya. Yang pertama itu memahami jaring-jaring balok dengan trik Bapak Fauzi, anak-anak mampu nanti membedakan mana sih yang jaring-jaring balok dan jaring-jaring tubuh. Ya, seperti itu Bapak Fauzi. Ya. Kemudian juga anak-anak nanti menemukan gambar jaring-jaring balok. Ya Pak. Nanti Bapak Fauzi nanti merancang LKPD seperti sudah tergambar pada observasi kelas kemarin. Jadi sudah kami amati Bapak Fauzi ada mengatakan seperti itu. Kemudian aspek keterampilannya Bapak Fauzi bersama dengan siswa membuat jaring-jaring balok sederhana. Ya Pak Riki. Ya, seperti itu ya Bapak Fauzi. Nah, sekarang Bapak Fauzi, menurut Bapak Fauzi, sejauh mana area pengembangan yang Bapak Fauzi ceritakan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Kalau menurut saya pribadi Pak Riki, alhamdulillah kegiatannya sukses ya, dan pengembangannya juga lengkap yang telah saya lakukan. Tetapi saya juga melihat di dalamnya saya juga mempunyai beberapa kekurangan di sana ya Pak Riki, seperti manajemen waktunya, dan masih ada beberapa siswa kita yang kurang antusias ketika proses pembelajaran langsung. Oh, gitu. Jadi alhamdulillah ya Bapak Fauzi, aspek area pengembangannya sudah bisa kita terapkan di dalam kelas, memang sesuai dengan apa yang nanti ketika melakukan pengamatan pada saat Bapak Fauzi bersama proses pembelajaran. Biasanya aspek tersebut memang sangat kuat sekali, tampak sekali bahwa siswanya ada yang bekerja, ada siswanya juga mengamati video-video pembelajaran yang sangat menarik. Saya perhatikan seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran tadi Bapak Fauzi juga menemukan beberapa kendala. Ada dua tadi ya Bapak Fauzi. Ya, satu kendala dan satu permasalahannya Pak Riki. Ada ini yang Bapak Fauzi ceritakan kendalanya seperti apa tadi Bapak Fauzi? Ya, manajemen waktunya Pak Riki. Dan siswa yang kurang aktif. Ya, siswa yang kurang aktif. Nah, menurut Bapak Fauzi, kira-kira apa sih yang menyebabkan yang pertama tadi siswa kurang aktif, kemudian manajemen waktu, bisa nggak Bapak Fauzi ceritakan? Kalau untuk siswa yang kurang aktif ya Pak Riki, menurut saya hal ini dapat disebabkan karena kurangnya minat dan atau kurang sesuainya minat dan gaya belajar siswa dengan rancangan pembelajaran yang telah saya rancang. Dan untuk waktunya mungkin hal ini disebabkan yang saya lihat Pak Riki, di sini ini kegiatannya kan kita laksanakan 3 jam pembelajaran, sedangkan di sana itu saya paksakan selama 2 jam pembelajaran. Jadi masih banyak waktu yang kita itu masih kekurangan waktu dalam melaksanakan kegiatan itu. Terima kasih Bapak Fauzi. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya dari penjelasan Bapak Fauzi, salah satu penyebab kendala Bapak Fauzi temui di lapangan yaitu ketika siswa kurang aktif, Bapak Fauzi kurang menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, itu menurut dari Bapak Fauzi. Kemudian yang kedua, Bapak Fauzi memadatkan materinya. Seharusnya materi ini dilaksanakan dalam 3 JP, tapi Bapak Fauzi mengaturnya menjadi 2 JP, makanya agak ketelanjuran dalam. Nah, menurut Bapak Fauzi, apa sih rencana Bapak Fauzi untuk mengatasi seandainya persoalan ini ditemukan kembali dalam proses pembelajaran sendiri? Kalau untuk gaya belajar siswanya Pak Riki, mungkin saya akan menggunakan metode asesmen diagnostik terlebih dahulu. Di sana kan saya juga lebih mengetahui minat dan gaya belajar siswa. Dan untuk manajemen waktunya, mungkin saya akan lebih memahami tentang materi pembelajaran dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan saya lakukan ketika proses pembelajaran. Di sana saya juga dapat lebih memahami apakah akan memakan banyak waktu atau tidak. Mungkin itu saja Pak Riki. Berarti terima kasih Bapak Fauzi. Berarti Bapak Fauzi sudah punya rencana ke depannya bagaimana nanti ketika permasalahan ini kembali ditemukan di dalam proses pembelajaran. Ya Pak Riki.
Jujur saya secara pribadi merasa bangga dengan Bapak Fauzi, walaupun Bapak Fauzi adalah guru baru, tapi dalam proses pembelajaran yang saya amati ketika dalam proses kelas tidak ada sedikit pun rasa canggung ataupun grogi kalau saya mengamati. Bahkan Bapak Fauzi dengan penuh antusias dan bersemangat itu pun tampak ketika siswa juga ikut bersemangat. Nah, itu saya merasa bangga sekali kepada Bapak Fauzi. Ketika proses pembelajaran itu sudah kita rencanakan dengan baik dan sudah kita atur, memang akan menyinggung beberapa kendala. Tapi bagaimana cara kita mengatasi kendala itulah sebetulnya menjadi guru yang seorang guru yang lebih baik nanti. Nah, itu pesan kami kepada Bapak Fauzi, terus bersemangat dan pantangnya dan terus belajar. Dan saya pun secara pribadi ketika ada permasalahan dari Pak Fauzi, kami bersedia untuk membantu Pak Fauzi jika Terima kasih Pak Riki. Nah, kira-kira menurut Bapak Fauzi kapan nih rencana dari ini akan Bapak Fauzi realisasikan? Ya, untuk realisasinya Pak Riki, ya mungkin kalau bisa secepatnya ya, karena semakin cepat itu kan kegiatan yang saya lakukan semakin lebih baik impasnya kepada saya. Jadi saya juga dapat menemukan kekurangan baru dan lebih menyempurnakan metode-metode yang akan saya ajarkan kepada siswa. Itu berarti memang harus secepatnya Bapak Ya. Fauzi. Memang betul kalau udah kita biarkan terlalu lama nanti yang permasalahan ini lupa lagi kita untuk mencarikan solusinya. Maka bergerak lebih cepat itu adalah lebih baik. Memang betul. Cuman mungkin ini bisa kita rencanakan atau Bapak Fauzi bisa menyusun rencana setelah Lebaran. Nah, ini adalah minggu-minggu terakhir kita dalam melaksanakan proses pembelajaran sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, biasanya Bapak Fauzi selama bulan Ramadan anak kita dialihkan ke masjid. Jadi banyak kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam masjid. Jadi sekali lagi menjadi pesan kepada Bapak Fauzi harus terus belajar, terus bersemangat dan pantang menyerah. Oke Bapak Fauzi, terima kasih Bapak Fauzi atas waktu yang sudah Bapak Fauzi luangkan kepada kita semua. Saya tunggu lagi cita-cita menarik dari Bapak Fauzi tentang proses pembelajaran. Oke Bapak Fauzi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Fauzi dengan Pak Riki, setelah Ibu amati dari percakapan antara Pak Fauzi dengan Pak Riki, ada sedikit ulasan dari Ibu yang mana dilihat dari kegiatan pra-observasinya. Ini ada dua area seperti kita ketahui secara keseluruhan bagus ceritanya tadi, tapi kita pasti ada kekurangan apalagi kita dalam tahap belajar ya Pak Fauzi. Ya, Bu. Ibu pun tahu Pak Fauzi memang baru belajar dan mengikuti juga bagaimana perkembangan Pak Fauzi. Jadi di sini dalam tahap yang dilakukan oleh Pak Riki itu salah satu untuk Pak Fauzi banyak belajar, sering-sering mengadakan seperti ini akan lebih bagus untuk pembelajaran buat Pak Fauzi. Mulai dari tahap persiapan. Nah, persiapan dengan kita membimbing Pak Fauzi membuat RPP yang bagus, RPP yang dirancang dengan benar, dengan dilihat kekurangan dan kelebihannya, pasti akan sempurna. Kalau RPP sudah bagus, pasti insya Allah pembelajaran akan bagus. Kemudian dari area pengembangan ini, tentu materi itu lebih dimantapkan di sini. Kalau di area pengembangan kan pasti materi ini yang lebih ditekankan oleh Pak Fauzi. Nanti tertujuan ini akan lebih tercapai kalau area pengembangan ini dilaksanakan, ya kan? Nah, kemudian lagi strategi yang dipersiapkan. Nah, sudah disiapkan langkah-langkah pembelajaran ini. Nah, ini sudah dipersiapkan sebelum kita observasi. Makanya bagus hasil observasinya karena kita sudah dipersiapkan. Itu bedanya supervisi sekarang dengan supervisi yang dulu. Kemudian kalau setelah pasca observasi, kekurangan tadi guru tadi juga mencari solusi. Bagaimana tadi Pak Riki menanyakan kepada Pak Fauzi apa perasaannya, bagaimana dia sendiri yang menyatakan kekurangan saya mungkin itu kekurangan itu. Pasti di balik kekurangan pasti ada juga kelebihannya. Ada Pak Riki, ada kelebihannya. Kita juga yang merasakan puas dengan pembelajaran itu. Kita kalau puas seorang guru itu kebahagiaan itu pasti. Karena kalau anak berhasil, anak senang belajar dengan kita, pembelajaran menyenangkan, kepuasan batin. Ya kan Pak Riki? Kepuasan batin.
Jadi ini ajang tempat belajar buat Pak Fauzi. Baik, demikian dulu percakapan pasca observasi kami pada hari ini. Sekali lagi kami dari CGP Angkatan 9 bernama Aftaf Riki Merjari Putra, dan di samping kami adalah Bu Vigo Selvi, pengajar praktik CGP Angkatan 9 khususnya bagi kami, dan rekan sejawat kami, adik kami Bapak Fauzi Rahmat. Sekaligus karena kita akan memasuki bulan Ramadan, kami segenap dari keluarga besar SDN 13 Muaro CGP Angkatan 9 Kabupaten Sinjung beserta Ibu Vigo Selvi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.